Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini diberikan banyak sekali nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kenikmatan seorang mukmin adalah ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Berbeda dengan sebagian orang yang merasa nyaman, merasa nikmat ketika melaksanakan dan melakukan maksiat. Maka seolah-olah dia sedang happy, seolah-olah dia sedang bahagia. Namun sejatinya dia sedang mengotori hatinya, dan itu tidak akan berlangsung lama. Setelahnya maka dia akan lebih menderita, lebih sempit hatinya, dan sulit mendapatkan ketenangan serta kedamaian. Namun jika kita istiqomah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa damai di dalam hati kita, memberikan ketenangan dalam batin kita, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab salah satunya mendapatkan ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup di dunia dan balasan surga di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul kiat-kiat agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang tidak bisa memastikan bagaimana akhir kehidupan kita. Atau dengan kata lain, kita tidak bisa menyeting secara pasti bagaimana kondisi kita saat meninggal dunia. Kita tidak mampu melakukan dan memastikan bahwa saya akan meninggal dunia dalam kondisi sedang sholat, saya akan meninggal dunia dalam keadaan melaksanakan ibadah haji atau umroh, saya akan meninggal dunia ketika saya sedang bersedekah misalkan. Kita tidak bisa memastikan. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan adalah beberapa hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk upaya agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita semua Bapak Ibu jamaah sekalian tentunya secara alamiah, secara manusiawi memang takut dengan kematian, dan ini tidak dicela dalam Islam selama takutnya terhadap kematian adalah secara tabiat, bukan takut meninggal dunia karena saking cintanya dengan dunia ini, tapi adalah secara tabiat. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, ditakuti ataupun tidak, kita menghindar ataupun mendekat, maka kematian itu pasti akan datang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya bagi orang-orang beriman, dia tidak akan pernah merisaukan tentang kematian dirinya. Karena dirisaukan ataupun tidak, kita akan meninggal. Tapi orang-orang beriman sangat merisaukan dirinya, yaitu bagaimana nanti keadaan dirinya saat meninggal dunia. Kalau hari ini kita memikirkan tentang nasib kita di akhir kehidupan kita, ini menunjukkan adanya kepedulian kita.
Kita berpikir dulu nanti saya meninggal dalam keadaan seperti apa ya. Maka kerisauan, kepikiran dalam hal ini adalah sebuah kebaikan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, seorang mukmin akan memikirkan bagaimana akhir dari kehidupannya, bukan masalah kematiannya. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Sesungguhnya amal-amal manusia itu tergantung yang terakhirnya. Yang paling menentukan nasib manusia di akhirat nanti adalah bagaimana keadaan akhir kehidupannya, bagaimana saat meninggal dunianya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat berharap akhir dari kehidupan kita berakhir dalam kebaikan, sebagaimana disebut namanya husnul khatimah, artinya baik di akhirnya. Yang dimaksud husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah seseorang meninggal dunia dalam keadaan tidak mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia telah bertaubat dari segala kesalahannya selama ini, dan dalam keadaan dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kriterianya adalah saat meninggal dunia Allah tidak murka kepadanya. Saat meninggal dunia sudah selesai urusannya dengan Allah dalam urusan taubat, dan juga meninggal dunia bukan dalam maksiat tapi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu meninggal husnul khotimah memang ada tanda-tandanya. Dan tanda ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanda husnul khotimah seseorang yang diketahui oleh orang yang sedang sakratul maut. Orang lain tidak tahu. Tanda yang hanya diketahui oleh orang yang akan meninggal dunia, sementara orang lain tidak tahu. Kemudian tanda yang kedua adalah tanda-tanda husnul khotimah yang diketahui oleh orang lain. Yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda husnul khotimah yang diketahui oleh orang yang sedang sakratul maut atau akan meninggal dunia adalah hadirnya para malaikat-malaikat Allah yang sengaja diutus oleh Allah untuk menghibur orang yang akan meninggal dunia. Sebagaimana tadi saya bacakan di dalam sholat di rakaat yang pertama, yaitu dalam surat Fussilat surat 41 di ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, atau orang-orang yang menyatakan kami telah beriman kepada Allah, lalu dia istiqomah di atas iman. Jadi ada dua syarat. Yang pertama, orang itu beriman, menyatakan bahwa kami beriman kepada Allah, dan yang kedua dia istiqomah di atas iman tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun rombongan malaikat-malaikat yang mendatangi orang yang akan meninggal dunia ini, di luar malaikat pencabut nyawa dan malaikat yang menjadi tim dari malakul maut. Jadi malaikat pencabut nyawa itu tidak sendirian, namun sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, dalam hadis dari sahabat Bara' bin Azib, pernah kita bahas tentang perjalanan ruh manusia. Saat seseorang akan meninggal dunia, maka akan turun malaikat-malaikat. Kalau dia beriman, malaikat-malaikat ini berpakaian serba putih dan wajah mereka bersinar lebih terang dari matahari. Lalu mereka duduk di sejauh mata memandang orang yang meninggal dunia, akan meninggal dunia ini. Jadi jumlahnya banyak. Duduk semuanya sejauh mata memandang. Barulah setelah itu di sampingnya hadir malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Nah, maka di samping malakul maut, malaikat pencabut nyawa dan timnya, ada malaikat lain yang khusus ditugaskan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan dia istiqomah di atas imannya. Dan seseorang ketika meninggal dunia itu pada dasarnya dalam kondisi sangat terguncang.
Kematian bagi seorang manusia, kematian bagi kita adalah perkara besar. Kita sudah mengalami banyak hal dalam kehidupan ini, Bapak Ibu jamaah sekalian. Banyak hal-hal yang mengguncang kehidupan kita. Apakah itu dari keluarga kita, permasalahan rumah tangga mengguncang, mungkin diuji dengan sakit dari keluarga kita, kejadian yang sangat menakutkan selama hidup kita. Banyak hal-hal yang mengguncang jiwa kita, namun kematian adalah perkara yang sangat mengguncang seseorang tentunya. Bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita meninggal dunia itu hanya satu kali saat ini, setelah ini. Kita meninggal dunia sekali dan itu kejadian besar. Berpisah dari dunia, ini kejadian besar. Lepasnya ruh kita dari tubuh ini adalah kejadian besar. Dan itu sangat mengguncang. Maka di saat kritis seperti itu, syaitan pun hadir. Karena ini kesempatan terakhir menggoda Bani Adam, menggoda manusia. Belum lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, secara manusiawi, ketika kita nanti pastinya saat meninggal dunia, ada dua hal yang paling muncul dalam benak kita semuanya saat kita meninggal dunia. Yang pertama adalah rasa khawatir, nanti nasib saya setelah meninggal dunia bagaimana ya? Rasa takut, rasa khawatir tentang masa depan setelah meninggal dunia. Itu akan muncul dalam diri setiap orang. Kemudian yang kedua adalah rasa sedih akan meninggalkan dunia ini. Sedih meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak, mungkin meninggalkan cucu, meninggalkan rumah yang kita diami selama ini, meninggalkan dunia dan seisinya. Ini ada rasa sedih. Ini wajar. Khawatir atau takut dengan masa depan setelah kematian, dan sedih dengan dunia yang akan ditinggalkan. Itu akan muncul pada diri seseorang yang sedang proses akan meninggal dunia. Namun itu tidak terjadi bagi orang-orang yang beriman dan istiqomah di atas imannya. Allah mengabarkan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami telah beriman, Tuhan kami adalah Allah, lalu istiqomah, maka akan ada malaikat-malaikat yang khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat ini mengatakan kepada orang yang akan meninggal dunia ini, dia mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu khawatir dengan kondisi dan keadaan setelah ini. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih dengan dunia yang akan ditinggalkan. Ini dua hal yang dirasakan, rasa takut dengan masa depan dan sedih dengan masa lalu yang akan ditinggalkan. Maka malaikat ini meneguhkan seorang yang beriman dengan mengatakan, kami diutus oleh Allah secara khusus untuk menghibur Anda. Maka Anda jangan pernah takut, jangan khawatir setelah ini, dan jangan bersedih dengan dunia yang akan ditinggalkan. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih, karena Allah sudah menjanjikan surga bagi Anda. Dikabarkan bahwa Anda akan masuk surga. Nanti di surga kamu juga akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kamu cintai dari kalangan orang-orang beriman. Kamu akan dikumpulkan dengan pasangan, dengan anak, dengan cucu, dengan ayah ibunya, kalau mereka semuanya orang-orang yang saleh. Dan dunia yang akan kamu tinggalkan ini tidak seberapa dibandingkan kenikmatan surga nantinya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah sedih. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat itu mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kami memang sengaja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teman-teman kamu di dunia maupun di akhirat. Artinya ada pendampingan dari malaikat-malaikat Allah saat di dunia adalah saat akan meninggal dunia tadi. Yang kedua, pendampingan diteguhkan di alam kubur. Sebagaimana penafsiran para ulama, kalimat nahnu auliyaukum, kami adalah teman-teman kalian, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia saat akan meninggal dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat saat berada di alam kubur akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya malaikat-malaikat yang akan meneguhkan tadi. Kemudian selanjutnya malaikat itu mengatakan,
walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti kalau kamu sudah masuk surga, maka apa saja yang kamu inginkan dan apa saja yang kamu minta Allah akan berikan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, tanda husnul khotimah yang hanya diketahui oleh orang yang akan meninggal dunia adalah hadirnya malaikat-malaikat yang meneguhkan dia dan membuat dia tenang dalam menjalani prosesi kematiannya. Kemudian tanda-tanda yang dia tidak ketahui dan diketahui oleh orang lain, diantaranya adalah yang pertama, adanya keringat di dahi orang-orang mukmin yang meninggal dunia. Sesaat begitu selesai meninggal dunia, baru detik-detik pertama setelah meninggal dunia, maka disentuh dahinya akan berkeringat dan hangat. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman ada perasaan malu akan meninggal dunia, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya akan menghadap Engkau dan saya membawa banyak dosa. Dia malu, berkeringat. Berkeringatnya orang-orang mukmin saat meninggal dunia karena rasa malu atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dan dengan rasa malunya itu justru yang akan menyebabkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tanda lainnya yang dia tidak ketahui adalah yaitu meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Ini tanda husnul khotimah. Karena Rasulullah menyatakan ma min muslimin yamutu fi lailatil jum'ah au nahariha atau fi yaumil jum'ah au lailiha waqahu Allahu min adzabil qabri illa waqahu Allahu min adzabil qabri. Tidaklah seorang mukmin yang meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari siksa kubur. Siapapun orang-orang beriman yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan terbebas dari siksa kubur, dan meninggalnya pada hari tersebut dan malam tersebut menunjukkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan masih banyak tanda-tanda lain, diantaranya juga an-nutqu bisyahadah. Orang yang meninggal dunia dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka juga sebagai tanda orang tersebut husnul khotimah. Pernah kita bahas juga beberapa waktu yang lalu, sudah lama mungkin, tentang tanda-tanda husnul khotimah yang lebih detail lagi. Namun pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah memang tidak bisa dipastikan oleh kita sendiri, karena kita tidak punya wewenang untuk memastikan bagaimana kondisi kita saat meninggal dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan baik, husnul khotimah? Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang paling utama adalah karena husnul khotimah itu pemberian Allah, maka kita harus memintanya. Apapun yang Allah berikan, kalau kita ingin mendapatkannya, kita harus minta. Kita ingin mendapatkan rezeki, itu adalah pemberian Allah, kita harus memintanya. Kita ingin mendapatkan yaitu kemampuan untuk beramal saleh, kita minta. Kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita minta kepada Allah. Maka seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah bonus pemberian dari Allah yang harus kita minta. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sesering dan sebanyak mungkin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Di antara doanya adalah bisa dengan doa minta keteguhan hati. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Dan wahai yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Maka kita meminta keteguhan kepada Allah sampai akhir kehidupan kita. Dan kita bisa langsung juga minta kepada Allah, misalkan dengan kalimat
doa Allahumma khtim lana untuk bersama, atau Allahumma khtim li, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, berilah kepada kami akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Atau kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, kita bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, minta dan memohon kepada Allah, ya Allah, teguhkanlah kami di atas iman kepadamu, jadikanlah saya orang yang soleh sampai akhir hayat saya, dan berilah saya anugerah husnul khatimah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan memahami setiap permintaan kita dengan bahasa apapun. Maka ini yang paling utama dan yang pertama, agar kita husnul khatimah, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini yang cukup berat dan ini harus kita lakukan. Kita berupaya dalam beramal harus ikhlas. Setiap akan beramal, saat proses beramal dan setelahnya, kita jaga keikhlasan kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, diantaranya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, terdapat di hadis yang nomor 4, Rasulullah SAW, saya potong hadis ini, bagian yang berkaitan dengan tema ini. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Secara lahiriah dia nampak sebagai orang yang soleh, dia yang rajin ibadah. Tapi di akhir hayatnya, catatan takdir mendahului orang tersebut, dia mengamalkan amalan ahli neraka, maka dia meninggal lalu masuk neraka. Ada pertanyaan mungkin, lah Ustadz, orang yang rajin ibadah, dia tekun beribadah dan mengabdi kepada Allah, beramal soleh, tapi kenapa di akhir hidupnya dia berbuat jelek lalu masuk neraka? Apakah Allah tidak adil seperti itu? Maka tentu Allah maha adil. Dan kita harus tahu bagaimana penjabaran dan penjelasan dari para ulama ketika ada yang bertanya, mengapa orang yang ahli ibadah mengamalkan amalan ahli surga, tapi di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan ahli neraka lalu meninggal dan masuk neraka? Ternyata maksudnya adalah ada orang yang penampakannya secara lahiriah dia itu ahli surga. Orang melihatnya, wah dia orang yang soleh, dia orang yang solihah, dia ahli ibadah, dia rajin ke masjid, dia rajin ke pengajian. Namun dia melakukan itu semua bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ditakdirkan di akhir kehidupannya dia justru mengamalkan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Artinya orang ini secara penampakannya saja menjadi orang yang taat, tapi dia tidak ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita mengamalkan amalan ahli surga, artinya ibadah, amal soleh, kebaikan-kebaikan, dan itu ikhlas, mudah-mudahan hal ini akan terus berlangsung sampai akhir kehidupan kita. Maka jika kita ingin husnul khotimah, yang kedua kiatnya adalah selalu berupaya untuk ikhlas dalam ibadah dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus sesering dan sebanyak mungkin mengingat kematian, lalu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mengingat kematian adalah bentuk ibadah, karena itu perintah Rasulullah, maka perintah jika tidak wajib minimal sunnah. Kalau ada perintah Allah, ada perintah Rasulullah, maka hukumnya bisa wajib minimal sunnah. Seseorang yang mengamalkan yang wajib dapat pahala, seseorang yang mengamalkan sunnah dapat pahala. Maka mengingat kematian adalah perintah Rasulullah SAW, dan kalau kita lakukan, yaitu mengingat kematian, maka kita dapat pahala. Dan semakin sering, semakin banyak mengingat kematian, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Bukankah Rasulullah telah memerintahkan aktsiru zikra hadzimil ladzat, perbanyak oleh kalian, ini bentuk perintah, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Maka jika setiap saat, setiap waktu kita selalu ingat dengan kematian kita, kita akan siap-siap.
Dan orang yang siap tentu lebih baik daripada yang lalai. Ketika seseorang menganggap bahwa nantilah saya berbuat baik kalau sudah dekat dengan kematian, nantilah saya ibadah kalau sudah tua, nanti saya bertaubat setelah tua, seolah-olah dia mengetahui bahwa dia akan hidup sampai tua. Kalaupun sudah usianya 45, 50 tapi masih membayangkan paling nanti 70 usia saya, nanti gampang, kurang-kurang 2 tahun sebelum meninggal saya bertaubat, saya berbuat baik, maka tentu ini adalah bentuk kelalaian. Beda dengan orang-orang beriman, setiap waktu dia mengingat, bisa jadi setelah ini saya meninggal, ya. Dimanapun, kapanpun, maka kematian akan datang kepada kita. Dan malaikat pencabut nyawa ini tidak ada kompromi, tidak akan ada toleransi. Wah, saya belum siap, malaikat minta waktu dong sedikit, tidak ada. Bagaimanapun keadaan kita, kalau waktunya kematian itu datang, akan datang. Sehingga kita harus selalu mengingatnya dan bersiap untuk menghadapinya. Maka kiat yang ketiga agar kita istiqomah, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu memperbanyak mengingat kematian. Dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, yang keempat, kita harus membiasakan diri dalam ketaatan, membiasakan diri dalam beramal soleh. Memang kita tidak bisa memastikan keadaan kita saat meninggal dunia seperti apa. Namun kemungkinan besarnya seseorang meninggal adalah dalam keadaan biasanya dia sedang melakukan apa. Kalau 24 jam kita disiplin selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah berikan dalam sehari semalam 24 jam, 7 hari dalam sepekan. Kalau kita disiplin terus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, maka kemungkinan besar meninggalnya dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sedang mengamalkan amalan yang sholih. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kita bisa lakukan adalah berdoa dan berusaha agar mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama berdoa, kemudian yang kedua adalah dengan ikhlas dalam beramal ibadah, kemudian yang ketiga memperbanyak mengingat kematian, dan yang keempat adalah membiasakan diri untuk selalu beramal soleh, beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita dan tidak akan menyia-nyiakan upaya dan usaha kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya dan memberikan anugerah husnul khotimah di saat kematian mendatangi kita semuanya. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal hingga akhir bila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.